Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali. Semoga hari ini senantiasa sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Materi kita pada pertemuan bagian pertama ini terkait statistika adalah menyajikan data mentah ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi pada data berkelompok ya. Baik, langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu urutkan data dari nilai data terkecil ke nilai data terbesar. Jadi kita urutkan nanti angka-angkanya itu mulai datum terkecil ke datum terbesar. Yang kedua, menentukan banyak atau jumlah kelas dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ya, logaritma N ya, 3,3 kali nilai logaritma N yang dimaksud nanti. Yang ketiga, menentukan interval kelas. Jadi K itu tadi adalah banyak kelas, N itu banyaknya datum. Dan yang ketiga, menentukan interval kelas. Juga menggunakan rumus I sama dengan R per K. Keterangannya R itu I tadi interval ya, atau panjang kelas. R adalah range atau jangkauan. Jadi jangkauan maksudnya ini selisih datum terbesar dengan datum terkecil. Dan K adalah banyak kelas. Dan yang keempat, menentukan batas bawah kelas. Yang biasa diistilahkan batas bawah kelas itu BBK. Saya kira itu langkah-langkah yang harus kita perhatikan ya dalam membuat nanti tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, ini buatlah tabel distribusinya. Di sini ada beberapa data. Ini data mentah ya, belum kita olah. Nah, sekarang yang pertama itu kita diharapkan bisa mengurutkan ini data. Kita urut. Nah, kalau kita perhatikan ada berapa banyaknya data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 ya, ada 3 ke bawah berarti 10 kali 3. Itulah banyaknya datum. Ada 30 ya. Nah, supaya memudahkan kita ini, jadi data tadi ini coba kita tulis di lembaran lain. Kemudian nanti kita coret atau garis-garis yang sudah kita hitung ya. Nah, seperti coba perhatikan mana yang terendah di sini. Jadi harus lebih teliti ya. Nah, yang terendah adalah kita coret 40, ada 42, ada 47, 49. Nah, kita tulis di kolom yang sudah disiapkan. Ya, ini ya. Nah, selanjutnya 50. Jadi kita urut terus ya, ada 50, 52, 55, 56, 57, 59. Kemudian 60 kita coret, lanjut lagi 61 kita pindahkan, lanjut lagi 65 ya. 65 ada berapa kali? 3 kali ya. 66 ya, 68 2 kali, kemudian 69. Selanjutnya kepala 7 lagi ya, 72. Nah, ada 74, ada 78, 79 ya, 81, kemudian 85 ya, 87 kita coret ya, kemudian 88, 90 dan 98 ya, semua sudah kita tulis ya. Jadi ini harus akurat, ini harus kita teliti dalam mengurutkan ini, jangan ada yang terlupakan ya. Nah, jadi saya ulang, ini nanti data mentahnya ini kalian ambil kertas yang lain, tulis ulang baru diurut ya, karena bisa saja kurang teliti akhirnya bingung lagi. Nah, selanjutnya kita masuk langkah kedua, yaitu menentukan banyak kelas. Nah, tadi diketahui N-nya ya, banyaknya datum itu ada 30. Nah, berarti bisa dituliskan dalam rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, logaritma N ya. Jadi ini 3,3 kali berapa nilai logaritma N yang dimaksud. Nah, bisa dituliskan K sama dengan 1 tambah 3,3 kali logaritma 30. Nah, ini kalau kita menggunakan kalkulator ini lebih mudah ya, atau menggunakan tabel berapa nilai logaritma 30 itu dulu kita cari. Nah, logaritma 30 itu diperoleh ya, bisa ditulis 1 tambah 3,3 dalam kurung artinya kali ya.
Nah, nilai logaritma 30 adalah 1,4771. Jadi saya tampilkan di sini 4 angka di belakang koma. Ya, boleh 3, boleh lebih dari 4 ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan 3,3 kali 1,4771 diperoleh nih ya. Jadi dikerja dulu ini yang 3,3 kali. Hasilnya adalah 4,8774. Baru kita tambah tadi yang satu ini. Jadi 1 tambah 4,8774 diperoleh 5,8774. Nah, karena dia pecahan, ini bisa kita bulatkan menjadi K sama dengan 6 ya. Jadi jumlah kelas yang kita mau buat itu adalah 6 kelas. Nah, dan selanjutnya yang ketiga menentukan interval kelas. I-nya sama dengan R dibagi K. Nah, itu apa tadi? Kita lihat coba datanya di sini. R itu tadi, ini tadi data yang sudah diurutkan ya. R itu adalah jangkauan. Jadi selisih antara data tertinggi, mana data tertinggi ini ya, 98 dengan yang terendah berapa? 40. Berarti kalau kita selisih berarti dikurangkan, itulah R-nya. Bisa ditulis 98 dikurang 40. Di sini ya 98 kurang 40 bagi 6. Nah, sehingga diperoleh ya hasil pengurangannya 58 bagi 6 adalah 9,6. Sama dengan dibulatkan juga ini menjadi 10. Jadi yang perlu diingat ada 6 kelas nanti yang harus kita buat. Dan intervalnya panjang kelas itu ada 10. Nah, dan yang keempat menentukan batas bawah kelas atau BBK. Nah, angka terendah tadi berapa yang kita peroleh? 40. Boleh menggunakan 40, boleh di bawahnya ya. Nah, kalau di sini kita pakai 40. Ya, kita sudah temukan semua kriteria itu. Baik, kita gambar tabelnya, tabel distribusi frekuensinya. Nah, sehingga diperoleh seperti ini ya. Datanya tadi jadi ada 6 kelas. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Maksudnya tadi jadi dimaksud 6 kelas berarti ada 6 baris ya. Kalau bahasa biasanya dalam statistika ya disebut kelas. Nah, jadi 40 sampai 49. Nah, ini kan tadi BBK-nya batas bawah kelas 40 ya. Angka terendah kita. Sampai 49 itu intervalnya jadi 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Itu ada 10 ya, itu yang dimaksud interval tadi. Jadi bukan 49 kurang 40, itu 9 hasilnya. Salah kalau begitu hitungannya. Ya, jadi intervalnya ada 10, jadi kelasnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu tadi kelas K. Nah, tentu selesai habis 49 ya 50 sampai 59. Jadi harus kita sudah tetapkan tadi ada 10 kelas. 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89. Dan terakhir 90 sampai 99. Nah, sekarang, baik, ada berapa frekuensinya? Data tadi yang sudah diurutkan, coba kita perhatikan kembali, ada berapa banyaknya angka dari 40 sampai 49. Itu kita untuk mengisi nih ya, frekuensinya berapa jumlahnya di situ. Jadi angka dari 40 sampai 49 ada berapa, 50 sampai 59 ada berapa, 60 sampai 69 ada berapa, dan seterusnya. Nah, kita lihat kembali data tadi. Ini ya, nah, kita munculkan kembali data yang sudah diurutkan. Jadi dari 40 sampai 49 ada berapa? 1, 2, nah, bisa kita lihat ini. Ya. Ada berapa? Ada 4 ya, kita tulis 4. Nah, angka 50 sampai 59 ada berapa? Nah, kita lihat 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya, yang keempat. Berarti ada 6. Selanjutnya 60 sampai 69, nah ini kepala 6 semua. Ada berapa banyaknya ini? Nah, ada 10, gitu ya. Nah, selanjutnya 70 sampai 79. Nah, 1, 2, 3, 4. Bisa kita tulis 4. Nah, 80 sampai 89. Ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4. Yang kepala 8 ya. Nah, bisa ditulis 4. Angka 90 sampai 99 ada berapa?
ada dua ya, yaitu 90 dan 98. Bisa kita tulis di tabel distribusi frekuensi. Nah, baik, inilah tabel distribusi frekuensi yang kita peroleh dari data yang tadi. Jadi cara membuat tabel distribusi itu ada 4 langkah tadi, kita olah sedemikian. Selanjutnya ada beberapa keterangan yang dimaksud di situ yang perlu kita perhatikan. Ini tadi datanya ya. Coba pindahkan ke sini. Ada istilah kelas. Apa itu kelas? Kelompok data. Jadi kelompok data disebut kelas. Yang mana itu? Nah, bisa kita perhatikan. Ini disebut kelas 1. Datanya adalah 40 sampai 49. Kelas 2 datanya 50 sampai 59. Kelas 3 60 sampai 69. Dan seterusnya. Tadi ada K-nya sama dengan 6 ya. Kita bulatkan. Berarti ada 6 kelas ya. Ini kita sudah peroleh semua ini. Nah, selanjutnya banyaknya data yang muncul, tiap kelas disebut frekuensi. Jadi kelas ke-1 berapa frekuensinya? Nah, 4. Kelas 2 berapa frekuensinya? Nah, begitu ya. Kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Ya, selanjutnya kita masuk poin 3, batas kelas, yaitu ada dua istilah di sini. Batas atas kelas, BAK, batas atas kelas. Jadi kelas 1 mana batas atasnya? 49. Kelas 2 batas atasnya 59, itu maksudnya ya. Nah, sehingga ya, seperti terlihat di sini yang dilingkari ini adalah batas atas kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ya. Dan selanjutnya kita masuk batas bawah kelas BBK ya. Nah, yang mana seperti terlihat pada gambar ini. Jadi kelas 1 terlihat. Jadi kalau ditanya mana batas bawah kelas 5? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, adalah 80. Nah, kalau disuruh sebutkan keseluruhan, batas bawah kelas pada tabel distribusi ini adalah 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Itu ya, batas bawah kelas. Ya, itu yang perlu kita mengerti keterangan-keterangan yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya ada juga istilah ini ya. Titik tengah atau nilai tengah, biasa diberi simbol XI, adalah nilai yang mewakili tiap kelas, nilai tengahnya ya. Tiap kelas I itu kelas keberapa. Jadi kalau bagaimana rumusnya itu bisa kita tuliskan XI, nilai tengah atau titik tengah BBK batas bawah kelas tambah BAK bagi 2. Batas bawah kelas tambah batas atas kelas. Jadi kalau kelas 1, ya kita tambah saja ini. 40 tambah 49 bagi 2. Seperti terlihat di sini. Ya. Nah, 40 tambah 49 ini ya. X1. Nah, 40 tambah 49, 89. Berapa? Bagi 2 hasilnya 44,5. Jadi nilai tengahnya kelas 1 adalah 44,5. X2 juga begitu. 50 tambah 59 berapa? Kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 54,5. X3 juga demikian. Ini kelas 3 ya. X3 artinya titik tengah pada kelas 3. Ini kelas 3. 60 sampai 69. Berarti ditulis berdasarkan rumus BBK-nya tadi 60 tambah BAK 69. Berarti 60 tambah 69. 129 baru dibagi 2, 64,5. Ya, begitu seterusnya ya. Jadi kalau kelas keempat, 70 tambah 79 berapa? 149 ya. Dibagi 2 berapa itu? 74,5. Ya, sehingga cara menetapkan tadi batas nilai tengah. Baik, kita masuk yang kelima. Ada istilah tepi kelas. Tepi kelas itu artinya batas nyata kelas. Ini juga terbagi 2. Ya, yang pertama itu tepi bawah kelas TBK. Nah, disingkat ini ya. Tepi bawah kelas itu TBK. Nah, bagaimana rumusnya? BBK batas bawah kelas dikurang 0,5. Nah, kalau bagian B tepi atas kelas biasa disingkat TAK. Nah, sama dengan batas atas kelas tambah 0,5. Jadi tadi sudah dijelaskan batas bawah kelas itu ini ya. 40, 50, 60, 70, 80 itu BBK. Nah,
selalu dikurang 0,5 kalau untuk TBK, tepi bawah kelas. Baik, kita perhatikan dulu. Jadi TBK 1, tepi bawah kelas untuk kelas 1, 40 kurang 0,5 berapa? 39,5. TBK 2 ini ya 50 ya, kan kelas 2. 50 ini kan batas bawah kelas, berarti 50 dikurang 0, selalu dikurang 0,5 untuk menentukan tepi bawah kelas. Peroleh 49,5. Selanjutnya tepi bawah kelas 3, 60 ini ya, ini kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. 60 dikurang 0,5, hasilnya 59,5. Ya, sehingga bisa diperoleh begitu seterusnya ya. Jadi 70 kurang 0,5, 80 kurang 0,5, 90 kurang 0,5. Nah, nanti kalau kita simpulkan TBK-nya adalah, TBK berarti tepi bawah kelas adalah 39,5 ini tadi ya. 49,5 ya, 59,5, 69,5, 79,5, 89,5. Ya, saya kira ini mudah. Dan yang berikut, tepi atas kelas. Nah, sama tadi. Kalau yang ini tepi atas kelas, nah, sama dengan BAK. Batas atas kelas tambah 0,5. Selalu ditambah. Kalau tadi TBK selalu dikurang. Nah, tapi BAK-nya yang diambil ya, ini ya BAK. Batas atas kelas 1, 49. Batas atas kelas 2, 59. Kelas 3 batas atas kelasnya 69, begitu seterusnya ya. Nah, sehingga bisa kita tulis diperoleh tepi atas kelas. Nah, saya kira Anda bisa dapat ini ya. Kita bisa lanjutkan ini. BAK, nah, BAK-nya untuk kelas 1 tambah 0,5 sama dengan 49 tambah 0,5. Nah, ini tadi ya. Dimaksud ini BAK-nya. 49 tambah 0,5. Rumus yang diberikan adalah 49,5. Selanjutnya kelas 2 ya, 59 ini ya, tambah 0,5 berapa? Nah, hasilnya adalah 59,5. Kelas 3 berapa? 69,5. Kelas 4 79 tambah 0,5 berapa? 79,5. Nah, selanjutnya 89 tambah 0,5 berapa? 89,5. Dan untuk yang terakhir kelas 6, 99 tambah 0,5. Nah, diperoleh 99,5. Ya, saya kira itu untuk penjelasan terkait bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.